Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Malik Karim Amrullah MPD selaku tutor saya yang memberikan tugas pada sesi 3 ini, karena saya mengerjakan tugas pada malam hari dan di dalam rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif, Prodi PGSD Universitas Terbuka Purwokerto tahun 2024 dengan NIM 877686813. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pelajaran yang telah saya pelajari dalam modul PDGK 4208 tentang pembelajaran atlet nomor lompat dan juga lempar. Pertama, saya akan membahas tentang pembelajaran atlet lompat jauh. Lompat merupakan salah satu keterampilan pokok yang menjadi bagian dari cabang olahraga atletik. Lompat sendiri memiliki bagian-bagian. Yang pertama, lompat tinggi. Yang kedua, lompat jauh. Yang ketiga, lompat jangkit. Yang keempat, lompat galah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia maupun olimpiade. Pengertian lompat sendiri, lompat jauh, yaitu melompat dengan sejauh-jauhnya dengan tahapan awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Ada beberapa teknik dasar ketika akan melakukan lompat jauh. Yang pertama yaitu teknik dasar awalan atau yang biasa kita sebut dengan ancang-ancang. Yang kedua, teknik dasar tolakan atau tumpuan. Yang ketiga, teknik dasar melayang di udara. Dan yang keempat, teknik dasar pendaratan atau mendarat di bak pasir. Teknik dasar awalan tujuannya yaitu untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan masa ke depan lebih besar. Latihan kecepatan awal ini bisa dilakukan dengan lari sprint 20 meter sampai 30 meter, dilakukan secara berulang-ulang. Untuk teknik dasar yang selanjutnya yaitu tolakan atau tumpuan. Teknik tolakan atau tumpuan, teknik ini atau gerakan ini menjadi yang paling penting untuk menghasilkan lompatan yang paling sempurna. Ada beberapa cara untuk melakukan tolakan atau tumpuan. Yang pertama yaitu ayunkan paha dan kaki secara horizontal dan dipertahankan. Ayunkan paha dan kaki secara horizontal dan dipertahankan. Ayunkan. Yang kedua, luruskan sendi kaki, lutut, dan juga pinggang. Sendi kaki, lutut, dan juga pinggang itu harus lurus. Yang ketiga yaitu bertolaklah ke depan dan ke atas. Dan yang keempat, sudut tolakan harus 45 derajat. Teknik dasar yang selanjutnya yaitu melayang di udara. Pada saat melayang di udara, keseimbangan menjadi peran penting dalam menghasilkan lompatan yang sempurna. Untuk mendapatkan keseimbangan yang sempurna, agar tubuh kita tetap seimbang, kita bisa menggunakan tangan kita untuk diayunkan agar tubuh kita tetap seimbang. Teknik dasar yang terakhir yaitu pendaratan. Ketika mendarat, pendaratan harus menggunakan kedua kaki agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan. Seperti contoh busa gabus sebagai bak pasir. Pertama tolakan, yang kedua melayang di udara, dan yang ketiga pendaratan. Ya, ada banyak manfaat dari lompat jauh. Yang pertama yaitu memperkuat tulang dan otot. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, meningkatkan metabolisme tubuh. Dan yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi pembelajaran atlet nomor lompat. Selanjutnya yaitu pembelajaran mengenai atlet nomor lempar. Lempar lembing merupakan salah satu dari cabang pembelajaran olahraga atletik. Lempar lembing bertujuan melempar lembing dengan sejauh-jauhnya. Pada lempar lembing terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu mata lembing, yang kedua badan lembing, dan yang ketiga pusat titik gravitasi lembing. Panjang lembing pria dan wanita itu berbeda. Untuk panjang lembing pria sekitar 2,6 sampai 2,7. Sedangkan untuk panjang lembing wanita di 2,2 sampai 2,3. Terdapat juga 3 cara atau gaya memegang lembing. Gaya yang pertama yaitu gaya Amerika. Gaya yang kedua gaya Finlandia, dan gaya yang ketiga gaya menjepit. Cara Amerika atau gaya Amerika yaitu letakkan lembing di atas telapak tangan. Bagian ujung lembing atau mata lembing menyerong di belakang badan. Kemudian telunjuk jari menggenggam erat tepi lembing dengan ibu jari sebagai pengontrolnya. Jadi kira-kira seperti ini. Lembing diletakkan di atas telapak tangan. Mata lembing menyerong hingga di belakang badan. Telunjuk jari memegang erat tepi lembing dengan ibu jari sebagai kontrol. Ketiga gaya lembing di atas tentunya memiliki keistimewaan masing-masing. Kita bisa memilih salah satu gaya menurut kita yang paling cocok. Ada beberapa cara atau teknik dasar melempar lembing. Teknik pertama yaitu teknik awalan. Teknik awalan yaitu kita melangkah atau berlari menuju tolakan. Teknik yang kedua yaitu sikap melempar. Ketika akan melempar, usahakan lembing harus berada di tangan kanan. Kemudian lembing dijulurkan langsung dari atas pundak bagian belakang. Teknik dasar yang selanjutnya yaitu melepas lembing. Ketika akan melepaskan lembing,
kaki kiri harus mendarat terlebih dahulu. Kaki kiri harus mendarat terlebih dahulu. Kemudian kaki kanan diputar dan ditarik ke atas. Kemudian kaki kanan diputar dan ditarik ke atas. Teknik dasar yang terakhir yaitu sikap akhir. Sikap akhir dalam gerakan lempar lembing yaitu menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terdorong ke depan yang bisa mengakibatkan didiskualifikasi. Pada pertandingan lempar lembing pasti mempunyai peraturan-peraturan. Peraturan yang pertama yaitu lembing harus dilempar dari lingkaran. Peraturan yang kedua yaitu lembing harus dipegang di pusat pegangannya. Peraturan yang ketiga yaitu ketika lembing sudah dilempar, atlet tidak boleh menyentuh lembing. Peraturan yang terakhir yaitu lembing harus mendarat di area manfaat berolahraga lempar lembing yaitu memperkuat otot tubuh, memperkuat otot kaki, memperkuat otot paha, memperkuat otot lengan. Juga meningkatkan konsentrasi, kecekatan, dan juga akurasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, ketidakjelasan, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat beraktivitas kembali dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.